Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk melihat surga, merasakan surga dan mengalami surga sebagai yang abadi, yang kekal. Karena hidup kami akan berlalu dengan segala kemuliaan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Tak ada yang sempurna. Bantu kami ya Bapa untuk merasakan keabadian dalam iman kami. Terpujilah namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan hari ini menyatakan kepada kita akan pada akhirnya hidup manusia akan berlalu dan berlalu. Tak ada yang abadi, tak ada yang kekal, tak ada yang abadi. Dan kesadaran akan keabadian itu semakin merosot di zaman ini. Orang berpikir pendek, orang merasa bahwa kebahagiaan dia hanya kepada materi, kepada harta, pada uang, kepada kekuasaan. Dan apa saja yang menyenangkan perasaan, nafsu, dan keinginan. Kita lupa akan beyond the world. Beyond the world dunia, tapi beyond juga the world kata-kata. Ada sesuatu yang lebih daripada yang kita hayati jalankan sekarang ini. Kemarin saya melihat video seorang super kaya, super raja emas dari Dubai. Emasnya berkelimpahan di gudang dan uangnya ya tak terhitung. Sehingga ia melemparkan uang-uangnya kepada orang-orang di pinggir jalan dan memberikan emas gratis kepada siapapun. Tapi ada satu kalimat yang menarik saya. Di tengah segala kegemilangan, kegalauan dan kekayaan itu, hatinya tetap kering, kerontang, kosong. Coba Anda bayangkan itu. Jadi kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang kita lupa. Kita lupa bahwa hati kita diciptakan hanya untuk Allah. Bahkan untuk manusia sekalipun tidak. Suami istri pun tidak juga. Yang dekat sekalipun. Maka hati kita diciptakan hanya untuk Allah. Di mana Allah tinggal, di mana Allah bekerja, dan disitulah Allah berbicara kepada kita. Itu yang harus kita sadari. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari keilahian, kekekalan, keabadian? Ada seorang aktor terkenal namanya Jonathan Rumi. Seorang pemeran Kristus dalam film Chosen. Dan pribadinya sangat rendah hati, sangat pantas layak untuk memerankan Yesus dalam film berseri The Chosen yang pemirsanya ratusan juta ya. Orang Amerika, entah Katolik, entah Kristen, entah ateis segala macam, mereka dia mendapatkan peran yang luar biasa dan bagus sekali dalam mewartakan Kristus dengan konteks zaman modern ini. Ketika dia bersharing kenapa dia bisa sampai seperti itu, ada sesuatu yang menarik. Dia adalah seorang yang bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan orang siapa-siapa. Bahkan menjadi gelandangan, bahkan segala usahanya gagal dan tidak berhasil. Ya. Ketika berada di puncak, atau bukan di puncak, tapi di titik paling rendah dalam hidupnya, kemudian dia berkata, Tuhan, kuserahkan segalanya kepadamu. Engkaulah hidupku, engkau mengontrol hidupku. Ketika dia surrender, ketika dia menyerahkan diri, pikiran, hati, badan, raganya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengubahnya. Entah bagaimana Tuhan mengembalikan kondisi keuangan dan hidupnya. Dan menjadi seorang aktor terkenal di Amerika. Disitulah muncul ya kerendahan hatinya yang luar biasa. Dan akhirnya dia sungguh-sungguh memerankan Kristus di perfilman Hollywood yang seringkali mengabarkan tentang kekerasan, tentang seksualitas yang berlebih-lebihan dan seterusnya. Jadi saudaraku, kata kunci dalam hidup iman kita adalah apa? Menyerahkan diri.
melepaskan kesediaan, kemauan untuk mempersembahkan diri kita seluruhnya. Dan persembahan diri kita seluruhnya itu apa? Yang paling penting, bukan yang paling penting, yang sarana yang paling penting dia, itulah Ekaristi. Yesus selalu mempersembahkan hidupnya setiap kali kita merayakan Ekaristi, dan kita diajak untuk terlibat di dalam perayaan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, itu adalah persembahan Yesus. Dan kita diajak untuk mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan pikiran kita, mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan Yesus akan membawanya kepada Bapa dan mengembalikan persembahan itu ya dalam komuni kudus. Jadi saudara, apa yang membuat kita supaya tidak tamak, tidak memperhatikan, tidak mengagungkan harta ya, dikuasa, kekuasaan, tahta ya, dan kemudian mungkin nafsu duniawi kita persembahkan. Pasti kita berjuang, tapi persembahkan diri kita setiap hari, setiap saat. Dan kalau kita mempersembahkan diri kita pada saatnya, Tuhan akan mengubah hidup kita. Tuhan akan mengontrol hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dengan kasih karunia melimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.